Gini, jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Joko Widodo. clear, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wis ID di sini di Wis ID Channel. Masih seputar polemik mengenai ijazah palsu Joko Widodo ya. By the way, kali ini saya akan mengulas mengenai sebuah podcast yang berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi dengan salah satu narasumber yang menurut saya dia cukup nekat ya untuk tampil di podcast dari segi keilmuannya, dan kebetulan narasumber yang lain berhadapan langsung dengan Roy Suryo dan Rismond Sianipar ya, para pakar semua ini. Mungkin bagi Anda yang gemar bersosial media berselancar terutama di platform X, mungkin tahu Dian Sandi Utama ya. Ia adalah seorang kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ia adalah yang pertama kali mengunggah dan dia mengklaim bahwa yang dia unggah itu adalah foto ijazah asli Jokowi. Satu-satunya unggahan di sosial media yang ia upload dengan foto ijazah berwarna, karena yang beredar selama ini adalah diduga ijazah palsunya fotokopian nih. Dian Sandi Utama sempat mengunggah pada 1 April 2025. Meskipun yang ia unggah dia klaim sebagai foto ijazah asli Jokowi, namun tidak luput dari kejanggalan-kejanggalan ya, dan menjadi perdebatan di publik termasuk di sosial media. Dan kemarin Dian Sandi Utama berani tampil di podcast ya, menghadapi Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Dan silakan simak kesaksiannya ya. Boleh. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih pemirsa Open Minded. Ya. Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sanggup lah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber-narasumber yang lain. Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sanggup lah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber-narasumber yang lain. Tetapi saya ingin hadir menjelaskan di sini kepada pemirsa Diskursus.net dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, Ya. agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Oke. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting. Dan lucunya di sini ya, ketika ia ditanya mengenai dari mana foto ijazah yang ia dapatkan, mari kita saksikan ya. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi katanya saya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan. Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, tahun 2020. Dan ini ya, sangat telak pertanyaan Roy Suryo kepadanya ya. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Joko Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Di auditu. Ya memang jadi percuma bahasannya ya, jika memang sumbernya bukan langsung dari Jokowi ya. Yes. Juga Dicetak. termasuk juga berdasarkan pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas mengatakan bahwa itu asli. Otoritasnya UGM ya. UGM. Kan sekarang kita begini, itu perdebatan masalahnya. begini Pak Suryo, perdebatan kita Jadi saudara Dian Sandi Utama ini seperti tidak tahu ya bahwa kampus sekarang ada terafiliasi dengan kepentingan politik ya. Dan kabarnya ada intervensi dari penguasa, ada beberapa rektor yang dipecat jika tidak satu suara dengan penguasa. ini akan menjadi panjang
sepanjang kita tidak bisa menerima pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengatakan bahwa ini asli atau benar. Secara akademis, pihak yang memiliki otoritas itu kan UGM. Tapi secara hukum pihak yang memiliki otoritas itu adalah pengadilan. Nah sekarang nanti kalau selesai pengadilan masih ada lagi bagaimana? Karena dua pihak memiliki otoritasnya sudah. Sebetulnya para pakar pun tidak ada masalah ya jika membuka diskursus bagaimana pengetahuan mereka dan memberikan informasi-informasi yang penting kepada publik ya, tidak ada masalah. Selama mereka masih bisa mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya ya, itu tidak ada masalah. Meskipun misalkan dalam kasus ini mereka menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu, tidak ada masalah karena mereka mempunyai alasan-alasan yang kuat ya berdasarkan keilmuan mereka. Kan misalnya. Enggak Pak, logikanya gini Pak ya. UGM kan bukan di dalam sistem kependidikan kita bukan tertinggi. Ya. Ada kementerian di atas. Kementerian sekarang namanya Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kan. Jadi UGM itu bisa salah. UGM itu bisa memanipulasi data gitu loh. Itu harus kita buka dulu, jangan ditutup peluang itu gitu loh. UGM tetap berpeluang untuk bisa memanipulasi data. Intinya pihak UGM itu bukan absolut ya. Kebenarannya tidak absolut, jadi masih bisa diperdebatkan gitu. Salah satunya nanti malam saya tunjukkan, yaitu satu orang dosen di dua skripsi yang berbeda, tanda tangannya berbeda. Itu nggak bisa dijawab UGM. Dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan, walaupun mungkin tidak boleh dipoto sama pihak-pihak teman wartawan, Jadi tapi itu sudah ketika lucunya begini ya, ketika Jokowi masuk gorong-gorong dipoto, meninjau sawah dipoto, bagi-bagi bansos dipoto, segala aktivitasnya dipoto. Namun lucunya di sini, ijazahnya tidak boleh dipoto ya. Lucu sekali ya. saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Justru rasionalitas itu harus sejalan dengan keilmuan ya. Pak Jokowi itu betul adanya, ada ijazah itu. Saya sampaikan. Mungkin saudara Sandi ini terlalu cinta kepada Jokowi sehingga cintanya menjadi cinta buta ya. Sehingga ada kejanggalan-kejanggalan pun dia seakan-akan dia tidak melihat itu ya. Ya kita tahu sendiri lah ya, kadar-kadar PSI itu seperti apa. Seharusnya kasus ijazah palsu Jokowi ini tidak berlarut-larut ya, sehingga sampai memenjarakan beberapa orang. Dan kabarnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Ketua TPUA Rizal Fadilah dilaporkan ke polisian. Padahal laporan dari TPUA lebih duluan masuk ya ke Bareskrim mengenai kasus ijazah palsu ini ya. Well, apakah Anda percaya bahwa kasus ini akan benar-benar tuntas? Saya pribadi sih maaf ya, tidak yakin selama para penegak hukumnya banyak yang masuk angin ya. Tapi mungkin Anda punya pendapat sendiri, silahkan komentar di bawah. Atau yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, or komen. Terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menonton channel ini. Wish ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!